Waktu itu inget aku adalah anak abah pertama yang bisa ke Mekah gitu. Abah Anis. Bukan. Bukan. Apa Pican? Bukan. Ini lagi. Zetri. Astagfirullah. Nah, soto Semarang itu biasanya yang bikin beda dari soto itu katanya. Apa? OG-nya itu dari Semarang. Ojinya siapa? Originalnya. Bukan OG-nya itu siapa? Apa tuh? Tapi ini kacangnya ada rasanya ya? Emang biasanya apa? Kalau nggak ada bumbunya gitu, ini ada bumbunya. Apa bumbu apa? Cobain aja, beneran. Ada ini Beneran. rasa bawang. Bukan dong. Bukan bawang ini. Barbecue. Nah, barbecue. Black pepper. Ya kan? Iya benar. Ayam geprek gitu. Hah? Ada sambel-sambelnya. Enggak. Oke. Pedes. Kenapa oke? Nggak kena. Nggak kena. Oh, iya. Yan. Serius, tapi lo tumben nih kesini. Sebelum nanya tumben kesini ya. Aku kalau punya perusahaan kacang nanti, mau aku kasih nama Why. Kenapa, Wai? Why not? Keren. Kenapa kacang? Ya kan? Apa kacang? Gua nanti suatu hari kalau punya usaha, gua mau pengen punya restoran gede, tulisannya namanya nih, Rajanya Ikan Bakar. Nggak ada. Nggak kreatif. Nggak orisinil. Iya. Nggak orisinil. Oke, kalau gitu Udah ada. Apa? Rajanya Ikan Laut. Cuma beda. Berarti Ya, ikan boleh itu nggak? nggak boleh. Nggak Pokoknya boleh. gua punya restoran, Boleh. namanya restoran Rajanya Ikan Laut, tapi jual bakso. Kan nggak nyambung apa-apa. Dia orang, mas menunya kok bakso? Orang udah makan kita siput. Kira-kira orang akan tetap beli apa cabut? Nah itu, sebenarnya apa pengen bikin cuma buat itu doang. Buat ngecau doang. Buat ngerjain orang. Sebenarnya baksonya juga nggak enak-enak banget. Tapi ini lo kesini biasanya kalau orang kesini tuh suka ada Iya, masalah. bukan masalah juga sih, sesuatu yang pengen di share aja. Iya, keresahan. Atau mungkin ditanyain gitu, atau pengen ya sharing lah cerita-cerita Lagi tentang kehidupan. gunda-gulana. Lagi ada apa nih di kehidupan lo, Sril? Iya. Jadi Bima. Ini gimana? Neng 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 neng. Neng 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 neng. ini kan Neng 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 neng. apa maksudnya? Maksudnya apa? Apa lama? Nyelip. Ini pernikahan Tuhan mau memasuki 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Terasa ya? Terasa. Harusnya kan biasanya orang-orang nggak terasa. Ini kan acara yang luar biasa. Kita harus mengembalikan. Balikan. Iya, benar. Ini terasa. Udah 2 tahun ya? Tanggal berapa sih lo? Tanggal 28 Januari. Oh bentar lagi dong. Iya, bentar lagi. Ini kan tayang Februari kan. Repot dong. Episode ini akan disimpan di flash disk. Jadi buat yang mau nonton, mari datang ke kantor Kompas TV aja. Minta aja flashdisknya. Nanti kita Pinjam. copy dari situ. Kayak nyewa ya. Kayak transaksi ya itu ya. Biasanya kalau lo anniversary, Heeh. apa yang lo lakukan sama istri lo? Iya, candlelight dinner. Jadi lo kalau anniversary sama istri lo begini. Masa gini? Ini gak sakit. Kan yang ini buat ngumpetin. Kelihatan lagi. Biasa lah suami istri, Buah. Enggak, kencang. itu kan udah biasa. Itu udah biasa saya yang apa lo ada apa makan fine dining atau Pasti, karena baru pertama kali kan kemarin kan. tahun pertama ngapain? Ngapain Yang ya? pertama fine dining. Fine dining tuh makan kan, candlelight dinner. Yes, betul sekali. Nggak harus ada candle-nya kan? Nggak harus, tapi ada fine-nya. Lo makan apa waktu itu? All you can eat yang di ini,
mulia. Itu agak rusuh ya. Bukan fine dining gitu kayak makan enak itu enak tuh. Betul. Betul. Udah gitu ini orang Indonesia ya kan. Iya. Kalau Nggak mau rugi. kalau ke buffet itu ya nasi goreng, kentang itu jadi satu. Nasi putih dicampurin. Apa kambing Mie. Iya, mie. Enggak satu-satu gitu. Enggak satu-satu. Padahal itu langsung kenyang di menu pertama. Menu pertama langsung steak. The Cafe Di Mulia. The Cafe, betul. Nah, lu ada ngasih hadiah nggak buat Iya, istrinya? cincin, Ada. Waktu itu perhiasan. ngasih bunga. Ya bunga doang mah biasa aja. Ya iya sih. Tapi kan, buat bisa nggak? Gini. Ah, kasihnya, Datang. wah, Selamat datang di Senayan. ya, bunganya biasa tapi ngasihnya dari Halim. Selamat datang. Jadi kita ke Halim berdua untuk dikalungin. Terus hula-hula. Selamat datang di Halim. Iklim tropis seperti ini pasti cocok denganmu. Lagian, ada aja. Itu lucu juga. Ngasih bunga. Itu ide bagus tuh. Iya kan? Ngasih bunga tapi dari bandara. Kenapa kalau ngasih itu harus ke Bali, harus ke Sumba? Iya, Kan benar. kenapa nggak orang datang ke Bekasi, kita kasih? Kita kasih. Iya. Bulan. Selamat datang. Lo ngasih buke bunga gitu. Oke. Kalau hadiah nggak ada, kado. Kado lupa kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Tas gitu, tas impian dia. Nggak, aku nggak tahu tas impian. Lebih ke mentahnya aja kalau itu. Karena kalau misalnya Oh kulitnya. bukan mentahnya dikasih. Nih kulit nih, saya sendiri nggak seperti itu konsepnya. jadi di hari anniversary kayak drum double pedal. Dia juga nggak ngasih apa-apa kan? Enggak. Ngasih Enggak, kita- kata-kata nggak? Kata-kata hari ini gitu. Minum dulu. Minum. Minum dulu. Minum. Ya karena kan memang kalau anniversary tidak selalu harus kayak ngasih kado. Emang antar pasangannya gimana komunikasinya gitu kan? Iya, betul. Senengnya apa? Jadi mungkin yang ada yang nggak seneng fine dining itu kayak udah mending kita masak aja di rumah yang seru atau apa Iya. bisa aja kan? Atau bahkan mungkin yang kita senengnya dugem bisa aja. Iya, Iya, nonton kalau- konser gitu. Kalau kita waktu itu memang pengennya staycation. Berdua. Staycation berdua, walaupun di Jakarta Di doang Jakarta ya. aja betul ya. Ya, dan staycationnya sambil ini. Jadi waktu itu memang karena kami ini agak lumayan strict masalah budget. Oke. Jadi waktu itu staycationnya di Oyo. enggak, wah kamu ngawur kamu. Hotel bintang 5 di JS Luansa. Itu di mana? Di sebelah Pasves. Jadi hiburan kita nontonin bagus. orang di McD Pasves. Tapi itu bagus hotelnya. Iya, enak, tapi enak. Tapi masa di sebelah Usmar banget gitu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kan Nikmatin view Ya. Rasuna Said. Iya. Siapa tahu ada mobil, ganjil genap tuh. Apa? Yang penting kan happy. Yang penting happy. Yang penting Dan lagi pula kan Yusril sama istrinya ini baru aja staycation ke tempat yang sangat istimewa di muka bumi ini. Oh iya. yaitu Di mana? di Masjid Masjidil Al Munawwaroh, Lamongan. Betul. Ke Mekah dan Madinah untuk Mekah dan umroh ya. Madinah. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu? Sebulan lalu, Mas. Sebulan lalu. Tepat sebulan lalu. Itu Sama istri kenapa? berdua kan? Pamer ini. Ini kan kasih solusi. Kasih solusi. Berdua doang sama istrinya? Iya, berdua doang. Gimana rasanya Sril? Wah, luar biasa sih, Masya Allah. Jadi, Jangan tidur. ya luar biasa lah, luar biasa. Dikaruniai rasa rindu, dikaruniai rasa ngelihat Ka'bah gitu, ngelihat Masjid Nabawi itu enak banget. Mas. Tapi ini enggak apa, kan biasanya kalau suami istri tuh kayak ada kejadian suami kehilangan istrinya di Mekah gitu-gitu. Iya, suka banyak kalau Iya. kesana sama istri nih. Istrinya keinjek sama suaminya. Itu terlalu mas, itu terlalu. Oh, istrinya naik motor trail. Istrinya keinjak terus istrinya bilang, aja, itu ada. Enggak, di sana akur-akur aja tapi. Iya. Ya alhamdulillah ya biasa aja. Tapi satu hal yang harus aku highlight dari perjalanan umrah kemarin adalah jangan sampai kita ini menaruh buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seolah-olah
apa yang kita lakukan di sini itu akan dibalas di sana gitu, enggak juga gitu. Padahal ya semua yang di sana ya terjadi karena kita di sana mungkin aja gitu. Iya, iya, Kita itu harus ngasih gitu. Itu juga obrolan waktu gue mau berangkat sama Cing Abdel. Cing Abdel juga kan gue tanya, iya tapi takut tuh Cing gini-gini, kata Cing Abdel. Nggak ada itu gitu-gitu, udah lah, jalan-jalan aja gitu. Karena takutnya jadi orang jadi gitu ya. Males, Iya, jadi takutan takut untuk sana. ada. Jadi tuh kayak harusnya kan kita nggak boleh takut ke sana. Nggak boleh, gitu. nggak boleh takut ke sananya. Tapi itu ide itu ke umroh gitu ya. Itu sudah dari lama dari lo atau dari Iya, istri atau cita-cita gimana? apa gimana? Jadi itu tuh sebenarnya gini Mas, waktu konten Ramadan itu kan sama Ustadz Dery Sulaiman kan. Iya. Nah beliau ini bilang kalau misalnya punya keinginan, baiknya diceritakan ke orang supaya siapa tahu dari sekian banyak orang yang nonton kamu, sekian banyak orang yang dengerin ceritamu, ada beberapa orang yang mengamini. Aku ingin kaya raya. Aku juga ingin. Iya sih. Siapa tahu ada yang mau mengamini? Lu coba cerita. Iya, benar. Kamu pengen apa? Tinggi, ingin tinggi. Gua pengen masuk Epson. Apa? Epson pabrik printer. Iya. Sederhana sekali, masya Allah. Masya Allah. Padahal kan masuk tinggal biji Pak. Pak Gitu ya. masuk gitu. Bukan masuk. Paling tinggal KTP kalau kamu visitor. Lu datang ke Epson bilang, Pak mau ketemu Ido. Nah itu ada di situ. anak Bekasi. anak stand up itu namanya Ido kerja di sana. Iya. Akhirnya lo nyebut lah. Nyebut beberapa kali di kontennya Kang Arman aku nyebut, di Abdur nyebut. Nyebut apa? Pengen umroh. Nyebut pengen umroh tahun ini gitu. Dan gayung bersambut. Dan kayak yang bersambut. Ada yang nawarin. Pemerintah Arab. Maksudnya pemerintah Arab. Bukan pemerintah Arab. Bukan. Apa? MBZ. Oh, dong. Siapa yang ini tuh? Ada Swargatur yang propose gitu untuk ngajak Bang Wani yang bareng. umroh. Iya, tapi hanya aku, terus istriku ya udah pengennya berdua gitu karena ya nikmatnya bisa dirasakan berdua lah gitu, susah senang namanya pernikahan juga kan. Akhirnya kita berangkatlah di situ ke Mekah. Bener-bener nggak ada plan. Tadinya tuh pengen ke Jepang malah. Ininya. Pengennya ke Jepang. Ini kan luar negeri pertamaku tuh. Mekah ini. Mekah ini Masya Allah. belum pernah keluar negeri sebelumnya. Malaysia belum pernah, Iya. Singapura Singapura. belum pernah, Thailand cuma baca di peta, sama lihat di 4K YouTube, jalan-jalan walk 4K. Pernah nggak? Aku Ya pernah. intinya nggak pernah. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas. Terus. Nah, habis itu akhirnya ke Mekah. Tadinya mau ke Jepang, tapi karena ke Jepang ternyata paspornya masa berlakunya harus paling enggak kadaluarsa tidak lebih dari 6 bulan gitu. Sementara Iya. itu bulan Agustus, aku mau berangkat. Itu bulan Agustus rencana mau berangkat, dapat tiket murah tuh 15 juta PP. Berdua. Dari Jepang ke Indonesia. Dari Indonesia ke Jepang gitu. Tapi waktu itu bulan Mei atau ini nggak bisa nih, pasporku udah mau habis. Lah 6 kan bulan kamu nggak kemudian. pernah ke luar negeri tapi kau punya paspor sampai udah mau kadaluarsa. Tadinya aku mau punya paspor itu tahun 2020, Bu. Ke Jepang juga. Ternyata 2020 deng Covid. Akhirnya paspor itu nggak pernah kepake sampai terakhir kemarin itu. Sampai ke Mekah ya. Sampai ke Mekah, akhirnya ke Mekah mau nggak mau ya harus perpanjang gitu. Ya, emang rezekinya itu berarti. mungkin emang harusnya Buat ibadah dulu. manifestingnya di situ. Tapi gimana ngelihat Ka'bah untuk pertama kalinya? Yang kedua aku justru yang ada kayak bergetar karena HP waktu itu bunyi. Mama telepon. Bukan Mama, itu. Siapa? Viko, gak tanggap. Enggak, kan maksudnya enggak bukan ini ya. mungkin. Ada temanku. Viko juga namanya. Iya, Viko juga. Viko ngunya apa ya namanya? Itu Viko. Apa yang ngerasain apa sekarang? Apa ya? Kalau dirasa bergetar atau gimana, nggak terlalu ini, tapi perasaan beratnya itu ada ketika kita mau pisah di hari-hari terakhir tuh kayak mau berat. pulang ke Iya mau Indonesia. pulang tuh kayak alhamdulillah ya Allah dikasih berat hati untuk meninggalkan tempat ini gitu. Karena nggak semua orang kan mungkin punya perasaan berat Betul, itu kan. betul. Karena ya siapa tahu memang
habis ini aku makan nasi pecel lagi gitu. Habis gitu. ini bisa ngomong semaunya lagi. Iya gitu. Nah ini tuh ada perasaan berat di mana kami harus meninggalkan kota ini gitu. Pas pertama tuh bener-bener yang aku kan pertama nyampainya Madinah dulu kan. Jeda ke Madinah. Madinah tuh nyampe Madinah tuh 2:30 pagi ya Pak ya. Itu Di bener-bener sana, waktu di sana. Tuh nggak bisa tidur. Wah akhirnya jalan-jalan sendiri ke Nabawi. Masya Allah. Rame itu kan? Iya ramai Rame banget. itu kalau Wih, subuh. bergetar aku ininya. Terus azan pertama di Nabawi itu, masya Allah gitu. Aku sholat tuh sampai nggak mau ngeliat bawah aku. Kan biasanya kita sholat Iya. lihat sujud kan. Gini aku. Nangis gak kamu? Nangis. Aku ingat waktu itu. Kenapa perutnya? Mata. Salah lagi. Salah. Waktu itu ingat aku adalah anak abah pertama yang bisa ke Mekah gitu. Abah Anis. Bukan. Apa pican? Bukan. Ini lagi. Abah siapa? Yang satu disebut pengangguran, yang satu orang gila. Abah siapa? Abah kan aku manggil Anaknya, bapaknya. Bapakku Abah gitu. Oh iya. Tapi di sana ada ini nggak kejadian yang menarik Kalau lah? aku nggak mengalami, tapi istriku. Jadi istriku ini tiba-tiba satu soft sama Zaskia Adya Meka. Oh iya. Masya Allah. Dimana waktu kita sebelum berangkat itu aku udah ngasih tahu ke istriku, wah Mas Hanung berangkat juga nih ke umroh gitu. Oh iya, ya semoga bisa ketemu deh gitu. Terus karena istriku ini bener-bener yang ngefans banget sama Zaskia Adya Meka, sampai dia memberanikan diri untuk komen Komen di story. di Di HP-nya dia, di HP-nya dia. bukan. Saya komen, Mbak, minjem dong, mau komen nih. Nggak pakai akunmu aja. Oh iya ya, aduh bisa ya. Aduh, masa gitu sih. Terus akhirnya komen itu, semoga bisa bertemu dia ya gitu. Karena istriku itu bisa kenal aku tuh pada akhirnya, kan banyak orang kenal aku karena cek toko sebelah. Iya. Ini kenalnya tuh karena filmnya Mas Hanung yang waktu COVID. Dan itu di story-nya Zaskia Oh, Meka. COVID ini membunuhku. Bukan COVID ini membunuhku. Film apa? Film pas COVID itu apa judulnya? Jurassic Park. Bukan. Bukan. Home Alone. Bukan. KKN. Ketika cinta bertasbih. Kamu jadi Benar. siapa? Apa ya waktu itu judulnya? Ya apa lu main di situ lah Iya kan pokoknya. film kamu. Iya, itu film pendek lah sama Mas Hanung gitu. Nah, itu istriku pertama kali tahu dan ketemu tuh dari situ gitu. Dari postingannya Zaskia Meka gitu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya Beraniin nyapa untuk ngobrol. Akhirnya mereka ngobrol berdua. Cerita nggak cerita itu? Cerita soal aku istrinya Mas Yusril Iya. gitu. siapa? Enggak, dia cerita. Jadi kenal suamiku yang sekarang itu dari filmnya Mas Hanung yang waktu itu di storyin sama si Zaskia. Meka gitu. Terus Dia apa responnya? wow. Simpel ya. Terus simpel jawabannya katanya Masya Allah gitu, kok bisa gitu ketemu gitu, Masya Allah banget. Akhirnya di fallback terus mereka berteman. Wih, iya. keren. Gitu. Kita kan setelah umroh biasanya kemana gitu. Waktu itu kan ke Taif apa kan? Dia ke Portugal. Ya. Nah, kalau tahun ini ada rencana apa sama istri Iya. buat anniversary? Tahun ini untuk anniversary kita mau kemarin udah ngobrol pengen ke Bandung atau ke tempat-tempat yang kita belum pernah lah gitu. Misal kayak Purwokerto, kemarin kan kamu ke Purwokerto tahun Kan baru. udah pernah lu. Tapi nggak liburan. Nggak sama istri juga. Purwokerto tuh cuman SMS aja biasa aja. Apa itu? Apa? Itu apa itu? Pesingkan apa? SMS aja biasa. Lo kalau yang belum pernah lemah abang. Apa Udah pernah belum? Iya. Belum. Tanah Abang. Bener di situ. Tanah Abang. Bukan Lemah Lemah Abang. Abang. Lemah Abang apa itu? Kenapa daerah? Nama daerah tapi Kan yang penting belum pernah. di situ banyak abang-abang ngedrop. Tapi gimana apa ya yang dirasain nih nikah selama 2 tahun Iya. nih? Ada masalah-masalah. Apa aja yang berubah dari lo atau mungkin ada pernah apa sih curhatan? Masalah nggak mungkin lah rumah Pasti tangga ada tuh lah nggak ya. ada masalah. Namanya kita menyatukan dua kepala tuh nggak mungkin nggak ada Iya, masalah. iya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita kan manusia yang terus belajar dari masalah satu ke masalah selanjutnya, dari solusi satu ke solusi selanjutnya gitu. Sampai nanti yang nggak ada itu benar-benar yang akan kita nemu. Oh kalau kamu gini, aku berarti harus gini. Kalau kamu gini, pasti akan ada lagi. Cekcok ada lagi. terus ya? Cekcok terus. Apa yang ada nggak yang kayak
oh gue harus berubah nih gara-gara ada dia gitu. Misalnya karena istri lu misalnya suka begini, akhirnya lu gue nggak pernah begitu tapi ya udah gue berubah nih gitu. Ada mungkin Mencoba ya? kebiasaan. Iya, lagi mencoba ya Mas ya. Makan nggak pakai kecap. Ah, Kecap kali. Kecap kayak Oh lu makan begitu? Nyeplak. iya. Gak sopan itu. Masa sih? tapi kan di gitu. beberapa daerah makan kecap itu Kayak nikmat. menghargai orang yang Iya, masak. kayak gitu. enak banget. Kayak enak banget. Gitu. Istri lu terganggu. Annoyed by it. Oh, cocote. Bukan itu cangkemnya. Wah, cangkem lu. Nah, gitu. Cocok. Enggak. Enggak terganggu tapi kayak ada sesuatu yang kayak bergurih. Kok gitu sih gitu katanya awal-awal dulu gitu. Itu juga baru kayaknya baru setahun belakangan gitu dia. Akhirnya berani membiasakan diri. iya. Iya, Kamu kalau makan sama dia nggak ngecap gitu. mencoba sejauh mungkin, mencoba semaksimal mungkin untuk nggak ngecap. Kan susah karena itu kebiasaan kan. Kebiasaan yang udah aku bawa selama berapa tahun ya udah 30-an tahun lah gitu. Terus ada nggak sesuatu di istrimu yang kayak pas baru nikah baru tahu, oh ternyata dia gini orangnya gitu. Dan kamu ngomong Cowok, gitu. ternyata cowok. Enggak dong. Enggak itu enggak. Itu Berapa tak pastikan paket? udah enggak itu ya. Apa ya kalau dari istriku ini adalah kebiasaan tidur. Kenapa? Kebiasaan tidur. Berdiri ya, berdiri. Bukan. Itu bukan. Oh, terbalik. Kebalik kayak kalau Bukan sikap lilin, bukan. Yang aku baru tahu adalah justru kalau tidur nggak tenang gitu. Maksudnya ada apa? aja geraknya gitu. Gitu. Iya. Sama kadang-kadang gini. Kenapa jadi jamming? kalau ini kira-kira istri Drogba nih. Drogba. Drogba. Kok Drogba? Ada kebiasaan-kebiasaan yang kamu Itu baru kalau tahu. kata orang Sunda motah. Motah tuh apa? Gerak kan gitu. bukan? Iya, gerak aja gitu. Nggak diem gitu. Polanya Ntar banyak gitu. Belok kanan, ntar ke kiri. Iya. Belok kanan, kok belok kanan? Sama sarapan. Apa? Sarapan tuh kalau istriku bukan yang sarapan yang harus berat gitu. Kalau aku kan kebiasaan di Jogja kan Nasi kalau uduk. sarapan- bukan. Nasi, roti gitu-gitu loh, roti. Oke, gitu. orang luar negeri. Iya, sarapan yang ringan. Itu lu? Ya dia. Oh iya, kalau lu nasi uduk. Kalau aku soto gitu, Iya, sotonya iya. harus yang Oh. soto yang daging soto gaji atau soto ayam tapi dikasih uritan gitu. Iya. Itu karena kebiasaan kan. Nah, istriku tuh sukanya yang ringan. Misal kayak roti Indomaret sama susu kaleng gitu. Udah segitu cukup, doang? Gitu. Sampai sore, sampai malam. Enggak sampai malam siang Nggak, lah. tapi kalau itu ya masalahnya emang kayaknya dari badan aja udah beda sih ya. Maksudnya istri lu kecil, lu emang segede gini emang udah beda. Tapi kan ada orang yang emang badannya gede tapi makannya Dikit. dikit, cuman sering. Am aja. Nah, emang lu anaknya soto banget lah, makanya lu Soto. sampai bikin akun khusus untuk Soto. Soto. Ya tuh soto aku sayang. Wah, Bukan, satu-satu. Itu satu-satu. Nama apa tuh? Namanya konten pemersoto bangsa. Pembar soto. Oh, bener. Demi soto impian. Nah, itu kalau ini mungkin gua nggak tahu itu dari lagu. Emang Betul iya? nggak? Iya. Dari lagunya Club Iwan Project. Iwan Fals. Sorry. Demi satu impian yang kerap ganggu tidur. Sama dia dipelesetin jadi demi soto, Soto impian. impian. Karena kan gampang kan satu soto. Jadi konten pemersatu, konten pemersoto Pemersoto. bangsa. Iya. Itu. Sejak kapan lu suka soto banget? Sejak kecil. Sejak lahir. Enggak lahir. Kecil. Kan lahir juga kecil. Betul. Karena di lu kecil di Lamongan ya? Lamongan kecil. Itu emang banyak soto ya? Iya banyak soto. Dan Tapi sekarang juga banyak soto, tapi Apa? enggak makan soto. diam dulu. Host mas. Kayak Cokro Aminoto ya. Host. Oh, Cokro Aminoto. Jadi emang karena dari kecil sering makan soto, akhirnya Iya. suka. Dan soto itu kan comfort food orang kalau misal nggak masak kalau di tempatku ya. Jadi kalau misal nggak masak, ibu Beli lagi soto aja? Iya beli soto aja gitu. Soto satu Satu plastik. plastik gede gitu untuk dimakan bareng-bareng. Gede? Bukan itu esek. Itu esek. Masa di Terus habis itu bawa ini, ku lepas semua. Ada orang yang bawa es teh itu. Soto plastik gede terus dibuat bareng-bareng gitu. Kalau soto kan banyak jenisnya nih ya. Iya. soto ayam, Soto ayam, soto daging, soto mie. Soto mie itu ada soto bening. Iya. Ada Soto bening tuh apa? Ya Soto yang bening. Airnya bening. Air putih doang. Iya memang.
Iya maksudnya tuh kan ada yang pakai santan, Ya, ada yang pakai kuah kuning. kue kuning gitu loh. Ya, Teh sop ya? Iya, Ya, sop. soto bening. Nah, kalau lu favorit lu soto yang seperti apa? Yang comfort foodku soto Lamongan. Soto dengan kuah kuning. Dengan koya, ayamnya diiris tipis ke Enak samping banget gitu. itu. Kalau ke atas nggak Berarti boleh? berat itu hitungannya tuh. Iya, berat. Karena kalau yang bening tuh agak enteng gitu. Iya, kalau bening kan Jawa Tengah. Kalau yang kuning? Kuning Jawa Timuran biasanya. Timuran. Jawa Timuran. Sama biasanya. Golkar juga boleh. Tapi itu katanya, soto itu ini katanya loh ya, katanya bisa dikoreksi. Katanya soto itu semakin titik tengahnya itu titik derajat. nolnya itu ada di Jawa Tengah. Jadi semakin melebar dia warnanya akan semakin kuning. Oh. Katanya. Oh. Katanya. Jadi semakin melebar, uh-uh. semakin jauh daerahnya dari Jawa Tengah, itu soto semakin kuning kuahnya. Bisa kalau di Makanya- Kalimantan lebih kuning. Makanya kalau beli di Afrika hitam. Terlalu jauh. Itu kalau di Afrika soto hitam itu. Soto Zimbabwe hitam. Namanya soto cukuwece. Soto ubu baga. Soto. Jadi si akun Demi Soto Impian ini sebenarnya apa sih? Apa emang dokumentasi lu makan soto doang, lu pribadi atau Apa mau niat jadi konten emang kreator iya soto? ngumpulin soto sedunia? Soto Emang sendiri. kan basicnya suka makan soto. Akhirnya aku kepikiran untuk, dan aku kan suka bikin video kan. Dan akhirnya kepikiran untuk kenapa tidak didokumentasikan aja gitu. Dokumentasi aja gitu, bukan review soto ya, tapi dokumentasi aja, nggak ngasih review apa-apa. Silakan kalau misalnya mau mengomentari dengan seleramu, misal soto Boleh. harus pakai kecap, boleh. Soto kok pakai Atau kecap, berkomen, boleh. wah ini soto ini enak nih, yang ini agak kurang, terserah. Iya, terserah. Kan di Purwokerto kan ada yang kemarin rame ya, itu Seroto. Seroto, ya. Soto pakai sambal kacang. Iya. Itu enak itu, enak. Tapi itu pasti pro kontra juga Pro tuh. kontra, ada yang cocok, ada yang enggak. Karena ada orang yang enggak cocok soto dipadukan dengan Sambal kacang. Ada yang enggak cocok karena sotonya itu kebanyakan kerupuk yang warna-warni itu loh. Oh. Jadi kayak makan seblak. Iya, Iya. Karena kerupuknya lembek gitu, terus dikasih kuah kacang gitu. Ada yang begitu. Terus ada yang bilang, soto kok kuahnya kuning, soto ya harusnya bening gitu. Ada begitu. Aliran macam-macam lah. Alirannya macam-macam, genrenya macam-macam. Akhirnya ya udah, aku biarin aja begitu. Karena harusnya ya soto itu bukan dinikmati, bukan untuk didebat. Kalau soto terbaik menurut lu? Iya, di dunia soto ini. Apa? Di bumi ini Ini ya. yang pernah Bang Iya, Ian pernah cobain makan. aja. Kemarin kan aku waktu di Mekah nyobain soto. Soto Malaysia. Sempet sampai di Mekah Di sampai Mekah, makan soto di juga. depan Masjidil Haram, di Malaysian restoran itu ada chicken soto menunya. Beuh, biasa. Biasa. Dan Soto terbaik. soto terbaik ya, soto terbaik menurutku, soto terbaik adalah soto, karena aku suka soto Lamongan, soto Lamongan yang ada di depan Hotel Tentrem Jogja. Tentrem Oh, Jogja. namanya nggak tahu. Namanya soto hijro. Soto hijau. Soto hijro, karena itu dulunya bapaknya itu adalah bandar judi yang megang wilayah Jateng, Bali. Oh. Jadi terus dia hijro. Hijrah untuk menjadi tukang soto. Oke. Dia datengin adiknya yang bisa masak soto, suruh dia ngajarin, terus dia gaji ranjangnya untuk jadi gerobak soto. Ranjang Ranjang tempat Tempat tidur. tidurnya. Untuk jadi gerobak soto yang sekarang Jadi dia tidurnya di gerobak. Bukan. bukan itu maksudnya. Bukan di situ. Bukan poinnya Mas. Bukan. Pokoknya kayaknya Di ada bawah. etnis ya. Di bawah gitu. Gitu. Tidur dulu. Wah. Kan biasanya Badannya dilipat, kompor. iya. Jatuhnya dia emang bukan buat warung soto ya emang. Buat apa Pak? Enggak, buat tidur aja saya enak kok gini. Ngungkuk gini. Itu ada tuh di Demi Soto Impian tuh cerita ada ya? itu ya. Kenapa dia ya itu story yang bold, soto kualitasnya juga enak. Nah, kalau sebenarnya gini, kadang-kadang apa yang kita suka, kita ini tuh akhirnya bisa jadi, oh kita riding the wave aja nih. Ini orang kita sukanya ini kok. Iya. Nah, lu ada Riding nggak? the wave tuh apa? Ini apa Jalan-jalan. berpangku tangan gitu. Kan riding. Ya maksudnya Ngikutin iya ngikutin yang yang lagi oh, tren. arahnya ke sini, gue sekalianin aja. Iya. Nah, dia kan suka soto, terus bikin akun soto juga kayaknya rame. Kenapa nggak sekalian punya boneka Warung soto. babi, boneka babi.
Beda dong. Kenapa nggak punya restoran soto? Iya. Ada nggak keinginan punya restoran soto? Cita-cita. Pengen, tapi bukan ibuku yang masak gitu. Kalau ibu-ibu, Lah kok ibu lu ya lu? iya, tapi kan aku nggak bisa masak. Tapi kan kita setiap Gini aja gini-gini doang nih. Waduh, gini tapi doang. lu gojek. Jadi lu masukin. Jadi Kayak syuting. emang Ya gitu. Allah. Orang di Kompas TV ya. Nggak ada kepinginan aku buka warung Masa soto. sih punya warung soto? Malah aku pengen punya usaha makanan. Itu ya udah nasi sayur Makanan aja. anjing, katanya makanan anjing. Enggak. Masa makanan anjing? Nah, istri lu ke soto gimana? Maksudnya dengan Iya. lihat lu suka soto dia Ikut makan soto juga nggak? Ikut makan soto, Dia walaupun doyan kadang-kadang ada yang dia kurang cocok gitu. Oh. Yang kurang cocok kan dia paling nggak suka itu kalau ada makanan misal kayak tauge, itu di dalam kuah gitu dia Dia nggak nggak suka. suka. Iya, Tapi kan dia suka togenya. dia Tapi suka dia toge suka di mana? toge. Di pinggir piring. Berjejer pinggir piring. toge. enggak. Iya. Kalau itu terlalu rapi Mas, terlalu disusun. Enggak, dia lebih suka kalau antara dipisah atau ya kalau misalnya Ditanam. kalau kelamaan tumbuhnya kacang hijau lagi. Apa masih di kayak dalam tahu gitu suka nggak? Kan ada tuh. Suka. Kalau gitu suka, tapi kalau di dalam kuah gitu kurang katanya. Si istri lu suka masak nggak? Suka. Bisa masak soto? Iya. Enggak. Pernah masak soto, pernah sekali. Enak. Enak sih. Enak sih. Kenapa, Mbak? Ada sih. Ada sih. Namanya enak sih. Masa enak lah. Nah, itu lebih nggak enak lagi. Lebih salah lagi. Enak dong. Terus, Bo, itu apapun tambahannya kayaknya salah deh. Iya. Enak, Bon. Tapi lu sama istri lu juga kayaknya memang udah 2 tahun dan mungkin udah tipe yang cuek lah kalau ngomong gitu nggak? Lu bisa Apa ngejaga? Ini kurang nih. Bisa gitu nggak? Awal-awal iya, awal-awal tuh bahkan kayak perbedaan cara masak nasi goreng tuh bisa bikin memicu perdebatan gitu. Pernah berantem di antara nasi goreng? Bukan. Wah, itu tang. Kayak Jet Li. Astagfirullah. Kalian berdua berantem nasi gorengnya keluar. Bakar rokok. Lu sama istri lu suka ngegosip nggak? Istri lu? Iya. Apa? Suka ngegosip Ngegibah nggak? gitu. Ngomongin Us. orang. Pasti. Apapun, gibah apapun. Gibah apapun. Bukan gibah apapun, tapi lebih ke klarifikasi. Kan istriku juga referensinya tentang selebritis banyak gitu. Nah, aku kan juga, ya kan. Aku suka. Kebetulan aku suka. Ya karena emang lu kan terkenal Sumber. sumber. Jadi lu tuh Langsung dan lu pernah juga bilang kalau lu tuh adalah orang yang cukup tahu gosip-gosip anak stand up. Iya. Ah, itu salah Bener kaprah nggak? tuh. Oh iya. Oh salah, yang bener Aku gimana? nggak suka, bukan pengepul gosip, tapi entah kenapa orang tuh suka bercerita padaku, Oh. sehingga aku sebarkan ke yang lain. Dan pertama ke istri dulu. Nggak semua dulu. Kan dulu sebelum punya istri juga suka begitu. Iya. Suka dengerin orang cerita gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kan respon kita hanya cuman kayak satu ada yang lempar, katanya sih ini, itu yang katanya itu, masa sih gitu. Padahal kan ini gitu. Tugasnya cuman, apa ya kalau bahasa Jawanya, bombong. Ngomong tuh apa? Bombong tuh semakin Menambah-nambahin iya, terus. nambah-nambahin gitu. Ayo, apalagi gitu. Oh, dikulik terus. Kulik terus gitu. Sampai akhirnya tahu gitu gosip-gosipnya. Karena nih kalau di stand up tuh selain Ada lu, runtutannya. ada Gilbas. Gilbas tuh, wah, kalau Bari itu yang paling, wah itu tahu sampai layer komika ketiga kalau itu. Iya, itu sama Bari juga. Bari tuh dia tahu tuh. Kalau orang-orang aneh, bintang BT.
Kenapa? Kok Sama Mukti itu tahu banget tuh. Ada komika namanya ini, ada nih ini komik ini gitu. Ada dia tahu tuh punya banking komika dia. Siapa yang sering nanya-nanya kalau ada sesuatu, Sril itu kenapa gitu? Iya. Ada yang nggak nanya gitu? Ada nggak yang suka sering nanya gitu? Ada tapi kayaknya aku juga ini ya nggak tahu ya orangnya berkenan apa. Jegel. Jegel apa nanya ke lu? Enggak apa-apa nanya ke aku, tapi kadang-kadang kita suka Kalau namanya. lagi ngobrol gitu? Enggak, kan kita ada ketemu berapa bulan sekali gitu kan. Update kehidupan dong. Itu udah pasti. Langsung. Kepulan tuh dari situ tuh. Sekarang kita punya member baru. Apa? Namanya Yono Bakri. Nah itu, yang sering nongkrong juga itu. Gosip terhangat apa nih? Karena gue tuh sering ketinggalan, Sril. Gosip terhangat ya? Apa? Ini katanya. Iya. Katanya nih. Ada kakak adik. Nggak tahu kenapa ya. Kayak kakak adik agak kurang akur belakangan. Paujan. Fauzi Paujan, itu dia. Memang kan kembar itu kadang-kadang kurang akur, Pak, ya kan? benar. Ini Harus tahu. kita main games dulu sedikit ya. Apa itu? Games. Teman teman tadi ini berhubungan dengan tadi kan lo seneng banget soto. Iya. Ya kan kita akan main Game tentang martabak. kita akan main tebak celana, Yeay. Levis. tebak soto. Ya. Soto. Tebak soto. Ini ada foto-foto. Nah tebak soto apa? Nah nih. Soto nasi. Waduh, Apa ya? sangat definisi ya. Itu- Ini soto daerah mana apa soto apa? Ada cluenya nggak? Oh nama sotonya aja. Nama sotonya. Soto Soto bening. topik atau soto namanya topik. Ini kayaknya ada udangnya tuh. Bukan itu Bukan, itu udang. tomat. Tomat. Oh iya tomat. Tomat tauge soto bening ini ya. Jadi jenisnya, jenis sotonya. Oh jenis sotonya. Iya, soto bening. Soto bening. Ya jangan. Soto soto- Semarang. Oh, nama daerah. Oh, nama daerahnya. Kayak nama sotonya aja. Emang ada soto Semarang ya? Nah, soto Semarang itu biasanya yang bikin beda dari soto itu katanya Apa? OG-nya itu dari Semarang. Oh, Jin siapa? Originalnya. Bukan OG-nya itu siapa. Asbah, lampu mau tak tipen ini. Oh Jin. Saputra. Apa originalnya? Originalnya itu dari Semarang. Soto bening itu katanya original dari Semarang justru. Soto itu sendiri. Oh soto itu sendiri dari Katanya Semarang. dari Semarang, katanya ya, karena dulu kan Semarang itu kota pelabuhan. Sementara pedagang-pedagang Cina ini suka menjajakan sotonya ini, karena dulu namanya katanya nih ya, ada yang bilang cauto, ada yang bilang sauto. Soto. Jadi serapannya dari situ, kemudian dibawa ke daerah-daerah lain, menyesuaikan lauk-lauk yang Apa ada tadi? di Cauto. 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 Ini apa? Cauto. Cauto. Ini apa? Cauto. Cauto. Soto. Ini apa? Ayam. Cauto. Udah sampai mana? Ini apa? Tongseng. Lah jauh. Beda lagi. Nah, soto Semarang itu Tapi soto Semarang buat gua kurang familiar. kurang familiar karena yang membuat itu menjadi khas itu adalah di lauknya kalau Semarang. Kalau soto Semarang itu Kondimennya. Iya, kondimennya tuh Isinya? ada kerang. Enggak, sate-sate aja itu Ini pasti tambahannya. harus ada kerang di situ. Oh. Kerang sama kuah kerangnya itu. Jadi itu yang bikin khas. Oh, ini Semarangan gitu. Oh, oke. Dan pasti bumbu kuning. Bumbu kuning. Oke. pasti. Tapi itu ini bening. Iya, nggak tahu tuh. Belum dikuningin kali, belum dikuning. Oke, kita yang kedua. Kedua. Ah ini ada kerupuk merahnya. Iya. Ini Ada Ada kerupuk dan merah. bawang. Soto Padang. Emang ada soto Padang? Dan Wih, benar. Wih, keren. karena ada perkedel dan kerupuk merahnya. Oh, Iya, ini ciri iya. khas soto Padang? Perkedel itu bisa untuk membuat kuah lebih kental. Wah, Perkedel atau kuning telur. iya, buat gue perkedel tuh cocok banget sama soto. Jadi Iya. kalau soto ada di tempat soto Perkedel? ada perkedelnya. Perkedel kentang apa jagung? Perkedel kentang. Kalau Itu, perkedel kentung gendut. Berikutnya tuh. Ini soto Betawi gampang. Oh benar nih ada ini. Dan Ya, bener. Kenapa bisa nebak? Ada emping ada ya? empingnya karena Dan kuahnya juga coklat gitu ya. kuning. Soto Betawi Kuning. ini adalah soto paling akultural, Bu. Apa tuh aku tular? Jadi banyak budaya yang di situ. Ada budaya Eropa, dia ada kentang, tomat sama ininya. Kan Sotonya orang juga ada kentangnya. Eropa kan ini kan Suka makan kentang kan. Terus India dari kuah kuningnya, Oh, iya. Indonesia dari rempahnya. Sama ada ciranya juga dari kungfu. Soto Lamongan.
Lamongan. Wih. Koya gampang. Oh, karena koya. Ini Soto soto mie. mie. Soto Soto mie mie Bogor. Bogor. Nah, ini soto. Rawon. Bukan, ini soto. Ada banyak bawang tuh ya? Itu bawang ya? Wait. Soto Kudus. Soto Kudus. Nah, Oh bener soto. Oh, udah kerbau. Oh, udah Ada- nah, kerbau. karena di Kudus itu nggak boleh makan sapi. Kenapa? Kan pedagang dari India yang dulu mensakralkan sapi kan. Makanya daging sapinya itu diganti dengan daging kerbau. Kerbau. Gading lagi daging Daging kerbau. kerbau. Daging kerbau. Oh gitu. Ini soto apa nih? Ini soto. Soto. Kayak bubur ini mah nih. Bukan. Kok bubur? Ini apa itu? Ceker ya? Iya. Soto Cikarang. Soto mana? Soto. Makassar. Enggak, bukan. Coto kalau itu. Salah. Nyerah pas. Nyerah. Soto Oh Banjar. Banjar. Oh, soto Banjar. Itu apa tuh, Cril? Oh, itu gilingan daging. Kamu pernah makan daging ini? giling. Pernah. Di Banjarnya waktu itu. Oh, sudah habis. Sudah. Gitu ya, luar biasa sekali. Keren. Kalau coto, apakah masuk ke soto juga? Iya. Termasuk salah satunya itu penyesuaian bagaimana mengucap. Di Jawa sendiri kan ada soto, ada sroto, ada sauto, ada Paseto. nah bukan. Sembrono. Bukan. Ada 3 itu kayaknya. Apa ada lagi ya? Lupa aku. Pokoknya penyebutannya ya itu karena soal penyebutan aja. Sroto itu katanya itu menurut yang kemarin juga banyak komentar di internet yang di postinganku juga. Sroto itu karena orang-orang ngapak ini suka menyebut menambahi imbuhan R di kata setelah S gitu, huruf setelah S. Misal kayak Superman. Misal kayak Seru. Lihat tuh, ada Superman. misal kalau misu gitu. Kalau maki-maki asru. Seru. Itu apa nggak di katanya apa DC itu ganti-ganti Iya, Bistri. film Superman jadi berubah jadi Superman. Emang gitu sih. Katanya kalau misalnya sandal itu diucapnya serandal gitu. Katanya. Tapi ada yang bilang juga Sroto itu dari soto apa gitu. Pokoknya Tebak-tebakan dong. dari rotonya itu apa dari apa gitu. Ada singkatan lah. Ada ya. singkatannya Oke. gitu. Nah yang kerennya juga adalah konten tadi Yusril tuh demi soto impian karena memang ya isinya soto menarik, tapi yang bikin kita seneng lihatnya adalah Fotonya. karena foto dan videonya Yusril tuh estetik banget. Lo tuh pinter banget bikin foto, video, peletakan struktur Fitnya fotonya, juga, fitnya rapi apa segala macam itu emang Wis, Emang- langsung keren. hobi lo dari kapan sebenarnya Yusril? Tuh Iya. hobi yang akhirnya menjadi pekerjaan juga ya, sempat dapat pekerjaan gara-gara itu juga ya? Iya, sekarang kan Ngedit Tapi dari udah mulai lama kan? ngeditnya. Terus Dari ngedit, fotonya juga. motonya, ngeditnya, layouting segala macam. Jadi kan berapa ya dari bulan Juli berarti. Tahun lalu? Dari tahun lalu bulan Juli itu kan akhirnya jadi fotografer di salah satu toko sepatu lah di, Wih, keren. di Iya, aku tahu. Jakarta Ah. itu. Nah, itu dari situ yang tadinya si bosnya ini taunya ya dari postingan-postinganku gitu. Iya, iya, Terus iya. dibikin cerita gitu-gitu, ada story-nya lah, ada kata-katanya, layouting segala macem. Soalnya dari ketertarikannya sebenarnya dari zaman kuliah, Mas. Dari zaman kuliah udah suka foto, tapi kan namanya klub fotografi itu ya persyaratannya kan paling nggak punya kamera lah. Nah, dulu tuh aku Dulu nggak nggak punya. Mahal soalnya kan. Mahal dan dulu kan Ada sempat pakai yang dus. bukan. yang dipencet. Zaman dulu. Jauh banget. Dia mesti ramah kalau foto lu. Kerajaan. Bikin kaget. Push. Iya. Akhirnya seiring berjalannya waktu Pakai handphone kan akhirnya. pakai handphone dan handphone kan makin lama makin Makin canggih, makin bagus gitu. Kadang-kadang ada handphone yang udah kerjasama sama lensanya itu lensa-lensa yang profesional gitu, misal kayak Zeiss. Olahraga. Bukan Bukan, itu dia lensa terlalu olahraga itu program, profesional juga, cuma Iya. nggak bisa potret ya. Iya. Ya, ingat ya. Dibilang gitu, Pak. Jangan bodoh gitu ya maksudnya. Dan sampai acara-acara besar, acara musik, Acara musik, Pesta Pora, Pora. foto betul? Iya. Konser Gigi, Konser Infinity. fotografer juga, Motro. official, Iya. gokil. Dan yang terakhir acara
lamaran saya. Itu dia. Dia paling besar acara paling besar. Paling besar itu, paling besar. Ya kan? Bagaimana lo motoin acara lamaran gue? Senang sih. Senang. Terharu nggak? Senang, tapi kan ternyata dia punya. Jadi sebenarnya yang membuat itu tugasku lebih ringan adalah dia ada fotografer resminya. Gue juga bukan nggak tahu itu, atau ada dia. Jadi aku ya udah gitu candid aja, dan aku emang lebih suka candidnya gitu ketimbang harus memposekan orang ini Oh, gitu. jadi benar-benar suruh bergaya. Tapi itu yang ada di pikiran gue sih. Apa? Misalkan ya, pas nikahan, ya pas gue mikir nih, nanti kalau gue nikah, kan biasa gini, teman-teman stand up, misalnya gitu, set foto, kamera, cekrek, bener nggak? Resmi. Pakai handphone, cekrek, yang diposting yang mana? Yang pakai handphone? Apakah yang di kamera itu akan berujung nyampe ke orang-orangnya? Enggak. Belum tentu. Tidak. Jadi kayaknya gue nanti pas nikahan akan ada satu fotografer yang lu fotoinnya teman-teman gue lagi makan, lagi ngobrol. Iya. Nah, Karena lu bener nggak? Iya, Pernah nggak bener. kita posting dari kamera yang profesional. Ya. nggak ada kan? Akhirnya itu kan cuma buat si Pengantinnya doang. Iya, Itu pengantin. pun banyak banget Dokumentasi. temen ini. Ya kan akhirnya pakai handphone. Nah itu yang Yang lu lakuin kemarin Yang lu aku lakuin. "Sil, fotoin keluarga gua." Nah, Iya. akhirnya itu gua kirim ke keluarga gua semuanya. iya, dan ya udah gitu motonya kan. Kalau moto acara gitu, yang fokusnya di orang yang sedang punya acara. Iya. Padahal yang punya acara itu yang punya hajat sekeluarga. Keluarganya nggak ada yang moto gitu. Kayak nggak biasa aja gitu. Kayak ya udah gitu, kalau nggak difoto di depan ya nggak akan difoto di acara itu gitu. Bener, Padahal bener. harusnya intimate dari acara itu adalah keakraban dari keluarga masing-masing. Gimana ekspresi hari itu orang-orang? Iya gitu, lagi sibuk briefing gitu kita foto gitu. Iya, teman-teman. Jadi budgetnya gini guys. Nah, itu kan lu karena lu temen gua lah. Iya. Kalau misalnya ada orang, Mas Iya. Yusril saya mau nikah atau saya mau lamaran, mau Minta nggak foto? difotoin. Mau. Mau aja, bisa aja. Sebenarnya kemarin sudah ada beberapa yang ngubungin untuk wisuda. Oh. Dan acara lomba balap sepeda apa gitu di SMP Pekalongan, Pak. SMP Pekalongan, makin gak masuk akal pekerjaanku nih. Mungkin ya memang rezekinya ya kan, maksudnya ya udah gitu. Akhirnya yang begini yang aku lakukan, yang aku senang lakukan gitu dari moto-moto yang ya udah iseng aja gitu, iseng tapi aku niat gitu bikinnya. Tapi ternyata sekarang menemukan oh ternyata ada lahannya gitu. Alhamdulillah. Sore di kota orang itu kan Iya. awal foto lu lagi ya karena lu tinggalnya di Jogja, Tapi lamanya kemana-mana, iya. rumahnya di Lamongan, Iya. lu kerja di Jakarta, akhirnya lu foto dengan caption sore di kota orang. Maksudnya kan sebenarnya karena lu di Jakarta bukan kota lu gitu Iya, kan sebenarnya iya. awalnya. Terus akhirnya jadi rame, orang jadi banyak yang pakai apa segala macam. Nah itu sampai mana itu sekarang Sri? Apakah lu akan kayak ini gede juga ya, apa mau ada step selanjutnya mau diapain atau Sebenarnya pengennya itu menjadi proyek kolaboratif yang artinya kalau misalnya brand apa mau kerja bareng dengan Bisa. brand sore di kota orang bisa. Tadinya itu kan dari brand sepatu yang sekarang aku kerja di situ itu nawarin ke situ juga, tapi ternyata buat collab postnya, buat iniannya buat mereka gitu, buat produknya produk mereka gitu. Nah akhirnya nggak yang kolaboratif, tapi beberapa kemarin yang kayak foto-foto kota, terus Realme gitu. Untuk brand-brand itu tuh pengennya kolaboratif gitu. Pengennya ke situ Mas, pengennya ya semacam NKCTHI tapi kita produknya tuh ke foto bukan video. Bukan video atau buku gitu. Ke situ pengennya. Nanti pengennya sih ada pameran besar di mana semua orang yang berpartisipasi di Sore di Kota Orang pameran di situ gitu. Pengennya. Ini boleh kasih tipsnya sedikit ya buat orang nih biar bisa fotonya bagus kayak Iya, lu tuh estetik. harus gimana sih, apa emang lu harus ngulik apa namanya editor Iya, apa Adobe. edit aplikasi editing gitu. Iya. Atau gimana menurut Asal lo? dulu aja. Kalau aku cara paling sporadis dan memang yang paling efektif ya udah banyakin motret gitu. Banyakin motret apa aja kalau misalnya ngelihat tongkrongan kampus suci Foto dulu aja. Foto dulu aja gitu. Nanti Kamu tahu kok bagusnya di mana gitu. Mas Yusril, sorry. Misalkan kamu hari ini foto, kamu jangan upload. gitu lagi ya. Ya. Bukan minta maaf. Minta maaf. Misalkan kamu foto hari ini, kamu edit hari ini juga terus kamu upload, atau misalkan foto hari ini uploadnya besok karena diedit dulu yang waktu panjang gitu. Tergantung kalau misalnya aku ada beberapa foto yang aku udah tahu nih arahnya kemana karena ada elemen-elemen warna yang aku ini bisa diginiin. Hijau tuh kalau diturunin bisa ke pastel kayak turquoise gitu. Nah itu udah hafal tahu. kayak gitu. Udah kan ada diagram warna itu kan. Oh. Belajar nggak sih? Enggak ya. Ya, kapan belajar ya, begitu, enggak. Sril? Apa? Ya kayak di mana belajar begitu Iya. gua? Gimana ya?
Lu juga belajar sendiri kan? belajar sendiri. Oh kalau hiunya segini, kita pakai saturasi yang segini gitu. Oke, berarti kan gini, ini mungkin untuk iniin orang. Banyak nggak foto lu yang akhirnya nggak kepake? Banyak. Jadi maksudnya orang foto jelek, ya itu wajar karena lu juga pasti banyak yang sebenarnya banyak yang nggak, Iya. enggak nih, ini enggak nih gitu ya. Reject lah gitu. Sebenarnya prinsipnya adalah mata kita itu terlalu sempurna untuk menangkap gambar, tapi kamera enggak. Nah, kadang ada sesuatu yang bagus di mata kita, ternyata di foto kamera jelek. biasa. Iya, kayak foto bulan. Iya. Kalau kita lihat bagus tapi pas dipoto. Pas dipoto jelek gitu. Iya. Nah, itu memang keterbatasan Kebalik HP. kali itu, tahu-tahu selfie. Kok bulannya terlalu deket ya? Enggak, itu matamu. Sril, ini dengan segala macam sekarang kerjaan lu tadi foto juga, Iya. pernah jadi pembicara buat editing juga. stand up Lagi comedian. siaran radio juga kan? Iya. Siaran radio juga, podcast juga jalan. Tapi kan rootsnya gimana pun stand up. Iya. Nah, stand up. gue terakhir ngeliat lu stand up, yang gue inget dan anjing lucu banget, itu waktu anak Jogja bikin di Jakarta ya? Font di Jakarta. Iya ya? Iya. Yang di Comika? Iya, Comika. Yang lo ngomongin rap, patang, pergi tang itu, Iya, bener gak gue? iya. Nah, itu lucu banget, itu anjing sih, lucu banget. Tumpang ampung lubang, tang dulu. Nah, lo kan sekarang stand up masih sebenarnya. Iya. Ya maksudnya kalau ada job stand up juga masih nerima-nerima aja kan. Masih. Tapi untuk stand up sebagai pencapaian lo, karir lo kayak lo bikin acara apa segala macam, apakah ada keinginan atau? Nggak tahu, belum kebayang apa. Bikin show gitu nggak? Iya, kalau bikin show kan otomatis kita harus ngitung-ngitung kan. Maksudnya produksinya berapa, terus kekuatan orang untuk akhirnya mau beli aku tuh gimana. Tapi kan itu ada yang bantu sekarang, udah banyak orang yang ngebantu untuk ngitungin apa segala Nggak tahu macam. sih, mungkin akunya sendiri yang skeptis sama diriku, terlalu nggak percaya diri lah, sebab kan maksudnya memang tidak besar di stand up gitu. Mungkin besarnya banyak orang yang tahu juga dari film, banyak orang tahu juga mungkin Dari foto gitu-gitu. Jadi dari akunya sendiri kayak tidak punya gambaran untuk pengen bikin satu show gitu. Kalaupun ada, ya pasti akan sama pameran pasti. Oh, Pameran. sekalian. Iya, pameran Mobil. Diponegoro. Itu pangeran. Pangeran. Dua-duanya salah nih. Dua-duanya salah, keliru terus. Ya keliru lah, masa kelari. Kelari Jawa mana? Apa? Kelari. Mana itu? Jawa mana? Jawa mana emang kelari? Gak ada kelari. Kelari Kerawang. Oh, Kerawang. Jawa Barat. Bukan Jawa, Jawa Barat. Barat. Bukan. Nah, kita mau nelpon nih Salah satu peserta. peserta suci 11 yang keluar. Sudah close mic. Ya, sudah close mic. Close kemarin. mic? Iya. Ronald. Upit. Ntar dulu dong, kan kita ntar. Kita telepon ya. Kita video call. Oh, udah ada nih. Ada. Oh, cewek ya? Cewek. Kan Upit cewek. Tuh. Halo, Upit. Halo, Mbak Upit. Halo, Upit. Halo. Gimana ini? Awe, Boa, Bang. Siapa tadi? Coba siapa? Siapa itu? Apa? Halo, Upit. Ya. Di mana gitu. Di mana, Upit? Gimana rasanya setelah keluar? Di mana? Jangan terlalu depresi, Upit. Iya. Jangan terlalu depresi. Jadi nggak semua pertanyaan itu tentang gimana nasib close mic, enggak. Di mana? Upit di mana sekarang? Sekarang ya Di rumah kita tutup nih tentunya sekarang. Di mana? Kamu lagi di mana? lagi di kamar, Mas. Ini di kamar. Di kamar. Enggak, maksudnya kotanya. Oh, di Malang. Oh, di Malang. Udah pulang Malang. Dari Malang tuh. Ada. Mbak Upit, mau nanya dong. Ya. Kenapa kamu pas kemarin di show penampilan kamu kurang maksimal? Apa yang bikin kamu begitu? Ada kemarin itu ngerasa ini sih pas udah tiba-tiba pas 2. 5 jam sebelum 5 jam sebelum show itu merubah materi sih sebenarnya. Jadi kayak Mau ngerubah yang set. sebelumnya udah di lock gitu 5 jam sebelum tampil diganti lagi. Itu sih yang bikin kayaknya jadi ngeraba-ngeraba gitu loh. Kenapa dirubah materinya?
kurang serp gitu. Yang kemarin tuh kayak pas dipecahkan tuh kayak ada yang tipis-tipis gitu ngerasanya. Jadinya akhirnya kan dirubah-rubah tuh malamnya tuh. Akhirnya kayak ya siangnya gitu, pagi itu jadi ngerubah sedikit materi. Oh iya. Jadi ragu gitu. Upit bisa pegang HP-nya nggak bisa capek nih. Ya udah Upit, tapi tetap semangat ya, tetap stand up tetap jalan terus ya. Ini bukan akhir dari semuanya. Iya. Terima kasih udah ini kombonya banyak banget ilmunya. Semoga setelah ini makin berani sih buat Amin. 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 Ya udah kalau gitu. Terima kasih Upit ya, sehat-sehat. Terima kasih Mbak Upit, sehat-sehat ya. Semangat terus berkarya terus, tetap stand up. Terima kasih. Upit, di Malang ada warung Assalamualaikum nggak? Apa tuh? Ada emang. Di Malang ada warung Assalamualaikum depan UMM Malang. Thank you ya. Ya itu ya. Tapi faktanya, Apa? itu warung Assalamualaikum. Sekarang ada cabang baru di dekatnya, di sampingnya. Waalaikumsalam. Oh, bawa kemarin ke Malang nggak ngelewatin sih. Coba kamu kalau ke Malang, Iya. UMM, itu di depannya persis, itu ada warung Di Assalamualaikum. Google Map ada. Ada warung Assalamualaikum. Garang asemnya enak situ. Nanti Sama buat- sayur asemnya enak. Enakan assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam aku belum pernah nyobain. Nah, tapi memang itu tadi ya, buat kalau gue selalu berpesan bahwa Suci itu adalah salah satu impian banyak anak-anak komik. Iya betul. Ya kan, Betul, karena saya setuju. kalau misalkan ada contoh gue, kayaknya justru juga sama. Kamu nggak ikut apa-apa kan? Enggak ikut. Kamu nggak ikut kompetisi apa kok? Nggak ikut apa-apa, dia cuma kompetisi bencong loh. Bukan. Bukan. Ada. Waktu itu lomba MUA aku ikut. Ayo. Oke. Ya udah Yusra, terima kasih ya. Thank you. Sukses Terima kasih, buat Mas Yusri. Thank you, Bang. project-projectnya Thank you, ya, Bang. film-filmnya juga. Ini lagi Amin. jalan promo film apa sekarang? Ambiar Mak Biar. Ambiar Pak. Ya. Ambiar Mak Biar. Semoga Berarti yang bioskop. pas kita Iya. tayang ini masih ada di bioskop ya. Masih ada pasti. Silahkan tonton aja. Amin. Udah. Kalau gitu, Jangan lupa kasih. nonton. kalau gitu terima kasih udah nonton Tongkrongan Kamu Kamu Suci ya. Suci. Jangan lupa nonton Suci 11 tiap hari apa, Buah? Tiap hari Jumat jam 21.30 di Kompas TV. Ya, dan kalau mau nonton langsung di acara pas syutingnya, pas mereka lagi pertanding apa kompetisinya, Iya, tappingnya. bisa lihat di infonya di Instagram Suci Kompas TV ya. Betul. Ya udah kalau gitu. Terima kasih udah ikut nonton. Sampai-sampai. Thank you, see you, dadah. Thank you.